Setelah dipanen cabangnya akan bertambah banyak teman-teman. Seperti ini bisa 3. Yang ini juga 3. Yang ini malah jadi 5 seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Wayangon Channel teman-teman. Kali ini saya akan membahas tentang bang pakan. Bang pakan ini teman-teman dari jenis daun singkong. Namun kali ini kita akan bahas gimana supaya teman-teman dengan menanam bang pakan daun singkong ini tapi bisa dipanen 3 kali teman-teman. Jadi lazimnya orang menanam singkong itu kan cuman diambil 2 kali, itu pertama dari trubusnya, yang kedua dari ketika panen. Sebelum kita bahas lebih lanjut, ada baiknya buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe. Nanti juga sampaikan komentar kalian, ditunggu supaya channel ini bisa berkembang lebih baik lagi teman-teman. Di depan kita ini teman-teman, ini tanahnya tidak begitu luas dan masih banyak tanaman lain. Itu ada pohon kelapa dan juga pohon pisang. Ini ukurannya 15 kali 23 teman-teman. Sampai sana itu 23 tuh. Nah, walaupun tidak terlalu luas teman-teman, yang seperti ini akan sangat membantu meringankan teman-teman semua sahabat ternak dimanapun berada, terutama ketika musim penghujan tiba. Selanjutnya mari kita bahas gimana caranya supaya teman-teman nantinya bisa memanen daun singkong ini hingga 3 kali. Pertama, perlu teman-teman ketahui, ini jenis daun singkong merah. Di tempat kami orang Jawa lebih suka menyebutnya dengan singkong makan. Ini teman-teman, selain dari daunnya untuk pakan ternak, teman-teman akan dapat keuntungan dari singkongnya, nanti bisa dijual. Nah, untuk singkong yang akan dibuat bang pakan seperti ini teman-teman, ini nantinya kalau dijual ke pengrajin makanan atau keripik itu, ini nggak mau teman-teman kebanyakan. Jadi teman-teman harus pastikan nanti jualnya di pabrik, atau kalau di tempat kami untuk eceran bisa disetorkan ke lapak ya, lapak singkong. Karena ini nanti setelah dipanen berulang kali daunnya akan jadi kurang bagus singkongnya, alias ganyong. Sekarang kita dekatkan dulu kameranya guys. Nah seperti ini. Ini sama yang punya sudah dipanen ya guys ya. Tuh seperti itu. Setelah dipanen cabangnya akan bertambah banyak teman-teman. Seperti ini bisa 3. Yang ini juga 3. Yang ini malah jadi 5 seperti ini. Nah, gimana teman-teman supaya panennya bisa berulang kali? Yang pertama, tanam singkong ini dengan jarak 50 cm persegi ya teman-teman ya. Ke depan sana 50 cm persegi, ke sini juga 50 cm persegi. Atau kalau teman-teman mau bikin 60 cm persegi juga bisa. Untuk selanjutnya, ini nanti setelah usia 4 bulan, teman-teman bisa pangkas pertama atau panen pertama teman-teman. Panen pertama, setelah panenan teman-teman nanti harus memupuk lagi supaya nanti pertumbuhan daunnya jadi lebat. Untuk pupuk teman-teman bisa urea ataupun kotoran hewan juga bisa. Kita untuk pemupukan setelah masa panen pertama ya teman-teman. Tapi kalau pupuk setelah masa tanam itu memang sebaiknya urea. Nah untuk selanjutnya
Pemainan kedua nanti nunggu umur 4 bulan lagi atau di usia 8 bulan. Jadi lebih tepatnya 4 bulan setelah masa panen pertama. Dengan begitu sudah usia 8 bulan, singkong ini bisa kita panen daunnya 2 kali. Dan untuk yang terakhir kita panen di usia 1 tahun. Jadi 12 bulan kita bisa memanen 3 kali untuk daun singkongnya ini, teman-teman. Namun perlu diketahui ada saja petani singkong ini yang memanen singkongnya di usia 10 bulan. Jadi kalau untuk usia 10 bulan teman-teman cuma bisa panen 2 kali saja, yaitu pemanenan pertama 5 bulan dipupuk. Setelah itu ketika jabut singkong sekalian kita bisa panen daunnya untuk yang terakhir. Ini untuk yang jenis memanennya 10 bulan saja, teman-teman. Jadi untuk 3 kali teman-teman harus panen dalam 1 tahun singkongnya maksudnya. Dan yang untuk 2 kali teman-teman perbedaannya harus tahu bahwasanya memanen yang pertama untuk daunnya ini di usia 5 bulan, jadi kedua kalinya di usia 10 bulan. Jika teman-teman mau bertanya apakah jenis daun singkong ini bisa menyebabkan kambing mendem atau mabuk, jawabannya bisa sekali. Semua jenis daun singkong teman-teman ini bisa menyebabkan hewan peliharaan kita atau kambing-kambing kita ini mendem ataupun ada yang bilang mabuk, terutama daun singkong karet. Daun singkong karet itu nutrisinya paling tinggi dibandingkan dengan jenis daun singkong lain, tapi sekaligus zat racunnya pada daun itu lebih tinggi. Nah, gimana menyiasati supaya kambing kita ini terhindar dari kembung atau mabuk karena makan daun singkong? Maka jawabannya adalah teman-teman semua jangan sampai tidak pernah punya stok pakan. Karena dari beberapa kasus kambing yang mendem karena makan daun singkong itu kebanyakan berawal dari kelaparan. Jadi lapar yang sangat-sangat lapar, terus dikasih daun singkong ini dalam keadaan segar, ini bisa menyebabkan kambing-kambing kita ini mabuk atau keracunan atau mendem. Dan kita semua tahu kambing keracunan juga bisa jadi mati. Seperti yang ada di pembahasan saya pada video sebelumnya, kambing mati karena mendem itu bisa berawal dari keterlambatan dalam memberikan pertolongan, teman-teman. Makanya kalau teman-teman ngasih pakan daun singkong ini dan sudah tahu si kambing itu dalam keadaan lapar atau kelaparan, maka sebaiknya teman-teman harus standby juga di kandang untuk berjaga-jaga atau mengantisipasi kalau kambing ini mabuk. Kambing mabuk biasanya bisa dilihat dari ekornya, teman-teman. Itu ekor itu ya biasanya turun ke bawah atau kalau orang Jawa ngomongnya ngawet. Nah, itu gejala awal. Kalau yang seperti itu cepat ditangani. Ada beberapa cara menanganinya, pakai obat-obatan apa, suntik juga, atau hal yang tradisional juga bisa. Ini bisa sembuh. Tapi kalau teman-teman tahunya kambing ini mabuk, kepalanya sudah ditaruh di lantai itu, teman-teman, yang seperti itu memang kemungkinannya kecil untuk bisa tertolong. Jadi pastikan kalau kasih pakan daun singkong sementara kambing ini dalam keadaan lapar, teman-teman harus standby.
Lalu jika ada pertanyaan kedua, bagaimana dengan pakan jenis daun singkong ini atau berbahan daun singkong ini supaya bisa meminimalisir kemungkinan kambing mendem? Jawabannya adalah kita harus melakukan pengawetan. Kita bikin silase teman-teman. Jadi ini teman-teman bisa bawa pulang dulu, terus dicoper atau dicacah pakai golok juga bisa. Kemudian ditaruh di plastik atau blong. Jika sudah di dalam plastik ini 5 hari atau seminggu, itu diberikan ke kambing, ini relatif aman. Begitu juga untuk jenis daun singkong karet. Supaya lebih aman, sebaiknya dicoper dulu atau dicacah dulu, kemudian taruh di plastik atau blong. Tunggu usia masa benam itu 3 hari atau 5 hari atau seminggu. Ini diberikan ke kambing, mengurangi resiko terjadinya kambing keracunan atau mendem. Tapi perlu teman-teman ketahui juga, daun singkong ini setelah dibikin silase atau dibuat silase, tetap berkemungkinan membuat kambing ini bisa masuk angin atau mabuk itu tadi teman-teman. Nah, kapan waktu silase itu bisa menyebabkan kambing masuk angin? Itu jawabannya pas cuaca dingin atau musim penghujan. Jadi untuk lebih amannya, sebaiknya kalau kita sudah tahu kambing kita dalam keadaan kelaparan, dahului dulu dengan kita kasih daun pisang yang dicacah, bisa dengan kolonjono, odot, ataupun daun jambu biji, supaya perut si kambing itu isi dulu teman-teman. Nah, untuk meminimalisir terjadinya kambing kembar juga. Oke teman-teman, sampai di sini dulu perbincangan kita atau pertemuan kita kali ini. Semoga ini ada manfaatnya. Banyak kekurangan, banyak kesalahan, tentunya itu dari keterbatasan saya pribadi. Semoga ini bermanfaat. Semoga pemirsa Wayangon channel berkenan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, juga share. Aktifkan notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan upload terbaru dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.